semuanya, kembali lagi di video kali ini. Sebelum itu, aku mau nanya dulu nih kabar kalian. Kalian sehat-sehat semua ya kan? Sehat-sehat lah ya. Dan jangan lupa selalu semangat dan bahagia selalu. Nah, jadi oleh karena itu, bagi yang belum kenalan sama aku, kita kenalan dulu ya guys. Perkenalkan, namaku adalah Gabriela Tesalonika dengan NIM 2011211004 dari kelas A2. Pada saat ini menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi nih tentang kesehatan kepada teman-teman dan penonton sekalian mengenai anemia. Yuhu, anemia guys. Ada yang belum tahu nggak nih tentang anemia? Nah, bagi yang belum tahu, aku jelasin dulu ya guys. Penyakit anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normalnya. Selain itu, anemia terjadi ketika hemoglobin di dalam sel darah merah tidak cukup, seperti protein yang kaya zat besi yang memberikan warna merah pada darah. Protein ini membantu sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh manusia. Oleh karena itu, tubuh yang tidak mengalami atau tidak mendapatkan cukup darah yang kaya oksigen akan mengalami anemia. Akibatnya, seseorang mungkin akan merasa mudah lelah atau lemah karena gejala ini merupakan muncul ketika seseorang tersebut terkena anemia. Faktor-faktor penyebab anemia gizi besi adalah status gizi yang dipengaruhi oleh pola makanan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan, dan status kesehatan. Meskipun anemia disebabkan oleh berbagai faktor, namun lebih dari 50% kasus anemia yang terbanyak di seluruh dunia secara langsung disebabkan oleh kekurangan dari masukan zat besi. Kekurangan zat besi ini dapat menimbulkan gangguan ataupun hambatan pada pertumbuhan baik sel tubuh maupun sel otak. Kekurangan kadar hemoglobin dalam darah dapat menimbulkan gejala lesu, lemah, letih, lelah, dan cepat lupa. Akibatnya dapat menurunkan prestasi belajar, olahraga, dan produktivitas kerja. Selain itu, dapat juga menurunkan daya tahan tubuh manusia akibatnya sehingga mudah terkena infeksi. Jadi siapa sih sasaran penderita anemia ini? Jadi teman-teman, wanita itu lebih sering menderita anemia dibandingkan laki-laki. Karena terutama pada wanita hamil, wanita muda maupun wanita yang memiliki kadar ekonomi yang rendah. Hal ini sesuai dengan kebutuhan fisiologis wanita yang meningkat saat hamil maupun saat pendarahan akibat menstruasi yang terjadi setiap bulannya. Menurut Parmesi, anemia pada remaja merupakan masalah kesehatan masyarakat yang tingkat prevalensinya di atas 20%. Oleh karena itu, anemia pada remaja adalah suatu keadaan kadar hemoglobin dalam darah yang lebih rendah dari nilai normal. Remaja laki-laki maupun remaja perempuan dalam masa pertumbuhan membutuhkan energi, protein, dan zat-zat gizi lainnya yang lebih banyak dibandingkan kelompok umur lainnya. Pematangan seksual pada remaja menyebabkan kebutuhan zat besi yang semakin meningkat. Kebutuhan zat besi pada remaja perempuan lebih tinggi dibandingkan remaja laki-laki karena dibutuhkan untuk mengganti zat besi yang hilang saat menstruasi. Anemia dapat menurunkan kapasitas kerja individual. Orang yang mengalami anemia biasanya lebih sering sakit kepala dan pusing. Dampak negatif dari anemia adalah dapat mengganggu proses mental serta menurunkan kecerdasan, gangguan imunitas, dan menurunkan kapasitas untuk belajar. Penyebab anemia. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat ataupun hemoglobin. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen ataupun tidak berfungsi secara normal. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut ini. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Kekurangan zat besi membuat tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin. Kondisi ini bisa terjadi akibatnya kurang asupan dari zat besi dari makanan.
dan juga tubuh tidak mampu menyerap zat besi tersebut. Yang kedua yaitu dalam keadaan hamil ataupun kehilangan darah secara berlebihan. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan yang berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang lama ataupun terjadi seketika. Penyebabnya bisa cedera, gangguan menstruasi, wasir, peradangan pada lambung, kanker, usus ataupun efek samping dari obat. Selain itu, anemia karena pendarahan juga bisa merupakan akibat dari kehamilan. Yang ketiga yaitu hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Yang keempat, mengidap beberapa bentuk anemia secara seperti talasemia ataupun anemia sel sabit yang bisa diturunkan ataupun memiliki riwayat penyakit kronis. Kemudian kita membahas gejala anemia. Gejala anemia dapat bervariasi tergantung pada penderitanya. Penderita anemia bisa mengalami gejala berupa lemas ataupun cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk dan mengantuk setelah makan, mudah marah, mengalami masalah sulit tidur dan sulit berkonsentrasi, kulit terlihat pucat ataupun kekuningan, detak jantung yang tidak teratur, nafas pendek, nyeri dada, serta dingin di tangan maupun di kaki. Nah, pengobatan yang mungkin diarahkan akibat dari penyebab anemia itu adalah yaitu transfusi darah, pemberian obat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperbanyak sel darah merah, maupun mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin B12, asam folat, serta mineral lainnya. Nah, setelah kita ketahui dampak maupun penyebab dari anemia tersebut, maka lebih baik kita melakukan pencegahan untuk terhindar dari penyakit anemia tersebut. Meskipun terlihat sepele, namun lama-kelamaan akan menimbulkan dampak yang lebih serius. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit anemia. Yang pertama, melakukan pola hidup sehat. Untuk mencegah anemia, maka kita dapat mengonsumsi makanan gizi seimbang. Maka dianjurkan mengonsumsi makanan yang kaya zat besi secara cukup. Karena zat besi ini dapat membentuk hemoglobin di dalam darah kita, seperti mengonsumsi ikan, hati, daging, kacang-kacangan, sayur bayam, sayur brokoli, maupun sayuran sehat lainnya, dan juga mengonsumsi vitamin C, vitamin B12, ataupun asam folat. Yang kedua, menghindari mengonsumsi teh, kopi, dan susu secara bersamaan sebelum ataupun setelah segera makan. Hal ini dikarenakan minuman tersebut dapat menghambat proses penyerapan zat besi pada makanan, sehingga sebaiknya mengonsumsi minuman tersebut diberi waktu selama jeda 2 jam. Yang ketiga, menjaga kebersihan supaya tidak kecacingan, seperti memakai alas kaki maupun menggunting kuku jika kuku tersebut sudah terasa panjang, karena hal ini untuk menghindari kita dari cacing tambang. Yang keempat, mengatasi penyebab anemia sesegera mungkin, seperti mengonsumsi pil penambah darah ataupun periksa ke dokter jika kita mengalami gejala dari anemia tersebut dan mengalami menstruasi yang tidak teratur. Dan yang kelima, berolahragalah secara rutin agar tubuh semakin bugar. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video informasi kesehatan ini khususnya mengenai anemia. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan mengenai informasi ini. Saya Gabriela Tesalonika mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.